Hai guys, sebelum kita ke analisa beberapa altcoin requestan teman-teman, kita akan melihat Bitcoin yang tampaknya sedang melakukan koreksi dan saya akan memberikan level-level yang Bitcoin perlu bertahan di atasnya agar tidak berubah menjadi bearish ya teman-teman. Di mana untuk kondisi sekarang ini adalah Bitcoin di time frame 4 jamnya. Dia sedang melakukan retest daripada bagian atas daripada triangle ini. Sudah 2 kali retest ini terjadi dan ada buying pressure. Kita bisa lihat ada wick di yang hijau ini dan wick di yang merah ini. Dengan volume yang menurun ketika dia koreksi dan retest ini menunjukkan kalau koreksi yang terjadi ini mungkin tidak terlalu impulsif dibandingkan dengan pergerakan kenaikan breakout ke atas ini ya teman-teman. Jadi ekspektasi saya adalah dalam waktu beberapa hari ke depan, Bitcoin harus melakukan pergerakan impulsif yang ke atas. Kalau tidak, maka ini bisa berubah menjadi pola yang lain, atau dia masih dalam tahapan korektifnya. Kalau misalnya dia masuk lagi ke dalam pola triangle ini, maka ada level-level yang bisa kita pantau, yaitu di 34.158. Di sini itu adalah low sebelumnya, yang cukup rame, dan kalau misalnya ini jebol, maka dia bisa ke daerah bawah triangle ini, itu di sekitar 33.700-an. Dengan paling rendah, dia itu tidak boleh melewati low yang ada di sini ya teman-teman. Jadi ini itu adalah di harga 33.216, karena ini bisa menjadi semacam batas atau neckline pola head and shoulders. Head and shoulders adalah pola yang bearish, jadi ini adalah shoulder-nya, ini adalah head-nya. Nah, kalau misalnya dia sampai ke sini, maka makin besar probabilitas dia untuk membentuk shoulder yang lebih kecil yang ada di sini, yang lebih rendah, dan mungkin bisa terjadi seperti ini, dan dia bisa mulai turun ke bawah. Tetapi asalkan Bitcoin itu bertahan di beberapa level yang saya baru sebutkan, seperti yang ada di atas triangle ini, maka itu bisa tetap bullish ya teman-teman. Dan kita harus melihat pergerakan yang impulsif, yang cepat ke atas oleh Bitcoin setelah masa-masa koreksi ini selesai. Dari pasar yang lain seperti emas, ini di time frame daily-nya kita bisa melihat ketika dia mau melakukan breakdown ke bawah dari sini, itu ada nge-wick dan dia bisa close dengan hijau ya teman-teman. Jadi ini adalah tanda awal harga emas itu bisa naik ke atas kalau misalnya melewati resistance ini ya teman-teman. Selain itu, indeks saham Nasdaq ini juga mengalami kenaikan selama beberapa hari terakhir ini dengan cukup kuat ya teman-teman. Sama halnya dengan S&P 500 juga mengalami kenaikan yang cukup kuat seperti Nasdaq. Dan indeks mata uang dolar kembali mengalami perlemahan. Saya expect dia akan meretest daerah garis warna biru ini dan kemungkinan bisa terjadi breakout dari sana. Sedikit update mengenai SEC dan PayPal, di mana SEC itu mengirimkan surat untuk memanggil PayPal dan mau mempertanyakan soal stablecoin yang mereka luncurkan bersama provider stablecoin Paxos yang sebelumnya itu membuat koin BUSD. Nah, ini SEC panggil PayPal-nya mempertanyakan soal koin stablecoin PYUSD. Belum ada rumor apakah ini bakal berakhir buruk, tetapi kita harus waspada karena segala hal yang berurusan dengan SEC itu biasanya antara itu sifatnya netral atau cenderung untuk menjadi berita yang buruk. Dan selamat buat SBF di mana dia terbukti bersalah dari 7 tuntutan di pengadilan fraud FTX. Di mana kasus kriminal ini adalah salah satu yang paling besar di sejarah Amerika ya teman-teman. Ada 8 miliar dolar yang dia salah gunakan, yang dia tutupi dengan cerita Alameda itu meminjam daripada exchange FTX. Nah, seharusnya ini bisa dicegah mengurangi dampak kerugian yang dialami oleh investor, dan Gary Gensler sendiri menurut saya ada ikut andil di dalam hal ini, mengizinkan dia untuk bertindak secara bebas ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas koin ACH, Alchemy Pay. Ini adalah koin pembayaran dengan narasi China dan Hong Kong. Posisi sekarang harganya itu kemungkinan ini sudah selesai wave 2-nya atau awal mula wave 3. Atau skenario lainnya adalah ini adalah wave A-nya yang merupakan pola yang korektif, ini adalah B-nya dan C-nya itu akan naik ke atas. Tidak masalah, kita akan tahu nanti setelah dia sudah selesai menyelesaikan wave 3-nya atau wave C-nya tersebut. Tetap bisa melakukan kenaikan yang besar ke depannya menurut saya. Volumenya itu meningkat di time frame weekly-nya, kemudian RSI dan MACD ini mulai bagus ya, karena RSI mau menembus daerah 50 dan MACD juga mengarah ke atas. Target besar
Resistance selanjutnya itu ada di 0,022 dolar karena ini baru selesai koreksinya, sehingga Fibonacci 0,236 itu di harga 0,022 dolar itu bisa memberikan resistance ya untuk koin ACH. Kalau misalnya bisa breakout terhadap high sebelumnya yang ada di 0,05 dolar, menurut saya dia itu bisa ke target minimal 0,061 dan sampai 0,075 dolar. Dari segi market cap masih memiliki potensi untuk melakukan 10 kali lipat ya, tetapi bukan berarti dia akan ke 10 kali lipat. Dari volume trading sendiri ini sehat sekali, 50% dari market cap-nya. Itu sudah cukup besar dan tidak ada masalah dengan supply-nya. Ini sudah 50% keluar dengan fully diluted valuation yang tidak terlalu besar juga untuk Alchemy Pay. Sudah masuk Binance dan coin exchange besar juga sehingga tidak ada masalah dengan likuiditasnya. Kita hanya perlu narasi Hong Kong atau China ini kembali, maka menurut saya ACH ini bisa naik lagi ya teman-teman. Dan selama Bitcoin itu bertahan di atas daerah-daerah support yang saya sebutkan ini, tidak berubah menjadi bearish, membentuk pola head and shoulders ini, maka altcoin-altcoin yang saya sebutkan dan analisa sebelumnya itu bisa bullish ya teman-teman. Rata-rata posisi altcoin sekarang itu lagi melakukan koreksi, kemungkinan adalah koreksi wave 2 atau wave 4-nya. Dan sekarang kita akan ke altcoin yang kedua. Ini adalah koin RWA NXRA Alliance Block Nexera. Ini adalah koin yang baru dengan market cap 50 juta dolar. Circulating supply ini hampir sama dengan total supply-nya, jadi tidak ada masalah dengan tokenomics-nya. Volume trading ini perlu ditingkatkan lagi karena masih kecil. Tampaknya uang itu belum terlalu masuk ke daerah ini, dan ini juga narasi RWA sendiri adalah narasi yang kita harus siap-siap, mungkin akan bisa menjadi narasi yang besar. Kalau belajar dari pengalaman, ketika ada berita besar mengenai suatu narasi yang baru itu, maka dia bisa pump dengan sangat kuat ke atas ya teman-teman. Jadi wajar saja kalau misalnya pergerakan harganya itu belum terlalu kuat karena memang beritanya juga belum dimunculkan. Nah, ini adalah koin yang baru dari Februari sampai sekarang masih sideways secara besar di sini. Jadi menurut saya ini adalah spekulatif play, tidak boleh masuk banyak-banyak karena belum terbukti ini bisa bertahan lama, bisa saja ini adalah rug pull dan bisa saja juga timnya itu menjual koinnya. Itu adalah hal-hal yang perlu kita ketahui, bisa terjadi di sini, sehingga jangan masuk banyak-banyak ke koin-koin seperti ini karena ini adalah koin yang baru. Ada masuk di KuCoin dan Maxi dan di Uniswap di mainnet Ethereum-nya. Narasi yang dibawakan oleh Alliance Block ini adalah infrastruktur untuk pasar aset tertokenisasi yang decentralized ya teman-teman. Jadi ini mereka menyediakan infrastrukturnya sehingga developer-developer itu bisa membuat pasar-pasar RWA. Menurut saya infrastruktur kalau misalnya bisa berhasil, dia bakal gede dengan market cap lebih dari 1 miliar dolar kalau sukses ya teman-teman. Tetapi kan kita tidak tahu yang mana itu bakal sukses. Jadi kita tidak taruh terlalu banyak di koin-koin seperti ini. Meskipun dari kalau saya lihat secara ininya itu cukup bagus dari fundamentalnya. Mereka juga ada platform untuk nge-bridge koin daripada satu jaringan ke jaringan yang lain. Mereka juga akan mengembangkan beberapa hal seperti ini untuk tahun sekarang dan tahun 2024. Jadi kalau dari sisi fundamental asalkan lancar, maka ini bisa bagus ya teman-teman. Koin selanjutnya adalah koin Ronin. Ini adalah koin blockchain layer 1 yang dikhususkan untuk gaming ya teman-teman. Yang mana developer itu bisa membuat game, di mana game tersebut di dalamnya ekonominya itu dimiliki oleh pemain-pemainnya. Salah satu contoh yang paling bagus adalah Axie Infinity ya teman-teman. Kalau ditanya untuk Axie Infinity bagaimana ke depannya, menurut saya karena game tersebut itu tergolong simple, maka menurut saya dia akan ketinggalan zaman karena sekarang ini berbunculan game-game baru yang lebih canggih lagi dengan game mechanics yang lebih menarik dibandingkan dengan Axie. Jadi menurut saya AXS ini tidak terlalu direkomendasikan untuk dari saya. Tapi pilihlah koin-koin metaverse atau game yang memang gamenya itu bagus, yang sesuai dengan zaman sekarang ya. Dan ketika kita melihat chart untuk Ronin, sama juga kemungkinan dia juga baru selesai turun daripada koreksi wave 2-nya, sedang membentuk wave 1 untuk wave 3-nya. Jadi di dalam suatu wave itu ada wave yang lebih kecil lagi. Dari RSI ini belum menyentuh 50-nya dan MACD-nya ini juga masih lagging dibandingkan dengan koin-koin yang lainnya. Belum terjadi crossover ya. Jadi ini masih awal-awal.
Daerah resistance untuk RON ini yang signifikan menurut saya ada di harga $0,65 karena ini pas dengan Fibonacci 23.6, pas dengan moving average untuk 50 dan 200 di time frame 3 hariannya, dan di time frame weekly-nya ini juga ada moving average 50. Sehingga ini membuat resistance yang bisa cukup besar untuk Ronin, mungkin akan rejected sebentar dari situ dan koreksi dulu. Nah, habis dari situ mulai coba untuk pump lagi retest 0,65. Resistance penting itu ada di $1,44. Lewat dari sini itu bisa membuat harga Ronin itu ke daerah Fibonacci 1,272 sampai 1,618 di harga 1,73 sampai $2,1. Dan koin terakhir untuk analisa di video kali ini adalah AR atau Arweave. Ini adalah storage informasi yang permanen untuk bisa menyimpan data-data paling penting peradaban manusia. Jadi klaim mereka itu Arweave ini seperti Bitcoin ya untuk data. Dari harga sendiri market cap 400 juta dengan circulating supply-nya itu hampir sama dengan max supply-nya, jadi tidak ada masalah inflasi. Volume trading ini cukup bagus dan posisi harga juga sedang berada dekat di dasarnya, di mana dia baru saja itu bounce daripada daerah bawah daripada falling wedge ini 3 minggu yang lalu dengan volume yang meningkat, dengan indikator ini yang mulai bullish, RSI di atas 50, MACD juga mengarah ke atas. Resistance itu ada di $8,2 yaitu daerah atas falling wedge ini, dan breakout daripada falling wedge ini itu dia akan ke target daripada falling wedge ini itu di harga $18, tidak akan tercapai dalam waktu 1 minggu. Menurut saya pasti membutuhkan waktu beberapa minggu, dan kalau misalnya 8,2 ini itu gagal dijebol, maka dia bisa turun dulu ya teman-teman, koreksi dulu, nah berusaha untuk coba lagi. Kalau misalnya gagal lagi mungkin bisa ke daerah yang lebih bawah di sini. Secara umum sih altcoin itu kebanyakan masih berada di dalam posisi yang bawah seperti ini dan mungkin baru mulai wave satunya. Dimana setelah wave 1 itu dia akan bisa ada koreksi wave 2-nya itu yang mungkin bisa memberikan sentimen negatif karena dipikir kenaikan ini itu tidak bullish, bisa balik lagi ke lower low, tetapi sebenarnya pasti ada level-level tertentu yang bisa menopang harga. Kemudian dari situ muncullah wave 3 yang lebih gampang dideteksi, yang membuat sentimen berubah menjadi positif untuk kebanyakan trader dan investor. Beberapa altcoin sudah mulai selesai, wave satunya ada yang baru mulai, dan selama Bitcoin juga bertahan di supportnya ini, maka kita bisa melihat pergerakan altcoin yang lebih positif ya teman-teman. Nah, itu saja analisa Bitcoin dan altcoin untuk di video kali ini. Teman-teman bisa request yang lainnya juga, saya akan coba untuk lihat dan analisa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.